Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Kami mahasiswa Universitas Nusa Nipah Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, program studi S1 Keperawatan. Pada saat ini, kami akan mengikuti lomba virtual National Nursing Expo Education 2021 yang diselenggarakan oleh HMJ Poltekkes Kemenkes Medan. Bersama saya Margareta Febianti Dawea, saya Suster Kalista Wadua, saya Vincentia Aprianzi Dualisu. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem transfer tubuh untuk mengambil oksigen di paru-paru dan nutrisi yang diserap di usus halus untuk dibawa ke seluruh sel-sel tubuh dan mengambil semua sisa hasil metabolisme dan CO2 untuk dibuang melalui paru-paru dan ginjal. Yang pertama, anatomi fisiologi dari jantung. Jantung merupakan organ berotot yang memiliki 4 ruang, berfungsi untuk memompa darah ke pembuluh darah. Jantung berbentuk kerucut seperti jantung pisang. Besar jantung seperti kepalan tinju kanan pemiliknya masing-masing, berat 250-300 gram. Bagian atas jantung yang tumpul disebut basis cordis, sementara bagian bawah jantung yang lancip runcing disebut apex jantung. Jantung dibagi menjadi 2 bagian oleh septum, menjadi belahan kanan dekstra dan belahan kiri sinistra. Belahan kanan dekstra dibagi menjadi 2 oleh katup tricuspidalis, menjadi atrium dekstra dan ventricle dekstra. Sementara belahan sinistra dibagi menjadi atrium sinistra dan ventricle sinistra oleh katup mitral atau katup bicuspidalis. Kedudukan atau letak jantung. Jantung terletak di dalam rongga toraks, khususnya di dalam cavum mediastinum, di antara kedua belahan paru, di depan dari esophagus, aorta descendens, bronkus kiri dan kanan, dan di belakang dari sternum agak ke kiri. Lapisan yang mengitari jantung disebut lapisan perikardium, terdiri dari 2, perikardium parietal dan perikardium visceral. Perikardium parietal melekat pada sternum dan paru-paru, sementara perikardium visceral merupakan permukaan dari jantung itu sendiri atau biasa disebut dengan epikardium. Di antara kedua lapisan ini terdapat sebuah cairan yang bernama cairan serosa. Cairan ini berfungsi untuk mempermudah pergerakan dari jantung. Normalnya sekitar 50 mili. Apabila terjadi kelebihan dari cairan ini, maka akan menyebabkan sesak napas karena terjadi tekanan pada kedua belahan paru. Struktur jantung. Jantung memiliki 3 lapisan. Lapisan terluar disebut lapisan epikardium, lapisan tengah disebut miokardium, dan lapisan dalam jantung disebut endokardium. Bunyi jantung. Bunyi jantung timbul karena pergerakan jantung yang disebabkan oleh penutupan katup-katup jantung. Terdiri dari 2, bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Bunyi jantung 1 karena penutupan katup atrioventrikuler. Katup atrioventrikuler dibagi menjadi 2, katup mitral dan katup tricuspidalis. Penutupan katup mitral dapat didengar di ICS 5, mid clavicula parasternal kiri. Penutupan katup tricuspidalis dapat didengar di ICS 4, linea sternalis kiri. Bunyi jantung 2. Bunyi jantung 2 disebabkan oleh penutupan katup semilunaris. Katup semilunaris dibagi menjadi 2, katup aorta dan katup arteri pulmonalis. Penutupan katup aorta dapat didengar di ICS 2, linea sternalis kanan, dan penutupan katup arteri pulmonalis dapat didengar di ICS 2, linea sternalis kiri.
Sirkulasi darah di dalam tubuh. Sirkulasi darah di dalam tubuh dibagi menjadi dua, sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonar. Sirkulasi sistemik dimulai dari atrium kiri, darah menuju ke ventrikal kiri melalui katup mitral. Selanjutnya, darah akan menuju ke aorta melalui katup semilunaris aorta. Dari aorta, darah akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui arteri, arteriol, dan kepada pembuluh darah yang paling kecil yaitu kapiler. Setelah digunakan oleh tubuh, maka darah yang kotor akan masuk ke jantung yaitu di bagian atrium kanan. Untuk tubuh bagian atas akan dibawa oleh vena cava superior, dan untuk tubuh bagian bawah akan dibawa oleh vena cava inferior. Sirkulasi pulmonar. Sirkulasi pulmonar dimulai dari atrium kanan. Selanjutnya, darah akan mengalir ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Darah akan mengalir ke arteri pulmonalis melalui katup semilunaris arteri pulmonalis. Di sini, darah akan diedarkan ke paru-paru. Setelah darah dibersihkan di paru-paru, maka darah bersih akan dibawa masuk oleh vena pulmonar ke dalam atrium kiri. Daya pompa jantung. Dalam keadaan sehat, jantung mampu berdenyut 70 kali per menit. Satu kali denyutan mampu menghasilkan darah 70 cc. Itu artinya bahwa dalam 1 menit, jantung mampu mengalirkan darah 4.900 cc dengan persentase 20% untuk otak, 20% untuk jantung, 20% untuk ginjal, 35% untuk muskuloskeletal, dan sisanya 5% untuk pembuluh limpatik dan hati. Sekian penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi dari jantung. Selanjutnya penjelasan mengenai vaskularisasi daripada jantung akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pembuluh darah atau vaskular. Pembuluh darah atau vaskular adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh maupun dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah manusia terdiri atas dua, yaitu pembuluh darah arteri atau nadi dan pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Yang pertama, pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung yang kaya akan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh terkecuali arteri pulmonalis. Arteri terbesar dalam tubuh adalah aorta. Aorta bercabang dua, yaitu aorta thoracalis dan aorta abdominalis. Untuk aorta thoracalis akan dijelaskan oleh teman saya Cynthia. Jantung memiliki arteri terbesar yaitu aorta. Aorta di sini mempunyai percabangan yang pertama yaitu aorta ascendens. Aorta ascendens berfungsi sebagai memperdarahi daerah jantung. Dari aorta ascendens terdapat arcus aorta. Arcus aorta memiliki 3 cabang. Yang pertama, arteri brachiocefalica, yang kedua, arteri carotis communis kiri, dan arteri subclavia kiri. Arteri brachiocefalica mempunyai 2 percabangan, yaitu arteri subclavia kanan dan arteri carotis communis kanan. Arteri carotis communis kanan dan arteri carotis communis kiri memiliki fungsi untuk memperdarahi daerah kepala, otak, dan leher. Selanjutnya, arteri subclavia kanan dan arteri subclavia kiri. Arteri subclavia kanan dan kiri memiliki fungsi sebagai memperdarahi daerah anggota gerak atas. Terdapat arteri aksilaris yang akan memperdarahi daerah ketiak. Di daerah siku terdapat arteri brachialis dan terdapat arteri radialis dan ulnaris. Sedangkan di daerah tangan terdapat arteri plantaris dan di daerah jari tangan terdapat arteri digiti.
Baik, selanjutnya dari arcus aorta, darah akan dialirkan ke aorta descendens. Aorta descendens memiliki fungsi untuk memperdarahi daerah rongga dada dan dinding dada. Di dalam rongga dada terdapat arteri perikardialis untuk memperdarahi perikardium, arteri koronaria kiri dan koronaria kanan untuk memperdarahi organ jantung. Ada arteri mediastinalis untuk memperdarahi cavum mediastinum. Sedangkan untuk dinding dada terdapat beberapa arteri, yaitu arteri intercostalis untuk memperdarahi otot antar iga, arteri subcostalis untuk memperdarahi otot iga, arteri vernicus superior untuk memperdarahi diafragma bagian atas, dan arteri vernicus inferior untuk memperdarahi diafragma bagian bawah. Selanjutnya aorta abdominalis. Cabang pertama dari aorta abdominalis adalah arteri celiaca. Arteri celiaca mempunyai 3 cabang, yaitu arteri hepatica untuk memperdarahi organ hati, arteri linealis untuk memperdarahi organ limpa, dan arteri gastrika untuk memperdarahi organ ginjal. Selanjutnya ada arteri mesenterica superior. Mesenterica superior mensuplai darah bagi organ usus 12 jari, appendix, colon ascendens, transversum, dan pankreas. Selanjutnya cabang dari aorta abdominalis ada arteri renalis kiri dan renalis kanan. Renalis kiri dan renalis kanan berfungsi untuk memperdarahi organ ginjal kiri dan ginjal kanan. Aorta abdominalis bercabang menjadi arteri iliaca sinistra dan iliaca externa. Iliaca external dan iliaca external bercabang menjadi iliaca internal dan iliaca external. Iliaca internal mensuplai darah bagi organ kantong kemih, rektum, uterus, dan vagina. Sedangkan untuk iliaca external mensuplai darah bagi anggota gerak bawah. Di anggota gerak bawah terdapat arteri femoralis yang memperdarahi daerah paha, arteri popliteal memperdarahi daerah lutut. Di arteri popliteal bercabang menjadi arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Di bagian telapak kaki terdapat arteri plantaris untuk memperdarahi daerah telapak kaki, dan ujung-ujung dari jari kaki terdapat arteri digiti. Dan di bagian punggung kaki terdapat arteri dorsalis pedis. Selanjutnya pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah yang kaya akan CO2 dari seluruh tubuh kembali ke jantung, terkecuali vena pulmonalis. Untuk nama dan kedudukan dari vena itu sendiri sama seperti pembuluh arteri. Hanya yang membedakan, pembuluh darah vena yang mengangkut darah dari kepala dan rongga dada serta dari anggota gerak bawah, anggota gerak atas bermuara di vena cava superior dan masuk ke jantung atrium kanan. Sedangkan vena-vena yang berada dari anggota gerak bawah abdominalis bermuara pada vena cava inferior dan masuk ke jantung ke atrium kanan. Sekian penjelasan dari kami mengenai anatomi fisiologi dari sistem kardiovaskular. Di akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua, pihak Universitas Nusa Nipah Maumere, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, khususnya bidang kemahasiswaan, Bapak dan Ibu dosen pendamping, BEM Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, dan juga kepada HMJ Poltekkes Kemenkes Medan sebagai penyelenggara lomba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.